Terdengar Ustaz? Alhamdulillah, barakallahu fiik. Baik, kita mulai insyaallah kajian kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Mungkin Anda coba buka halaman dulu. Nah, bismillah. Alhamdulillahilladzi a'afana ajsadana walhamdulillahilladzi radda alaina arwahana walhamdulillahilladzi azina lana fi dzikrih. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Para ikhwah asatidzah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk bisa talabul ilmi, untuk bisa memperbaiki amal kita, untuk menutupi dosa-dosa kita, untuk menambah bekal kita. Dan semoga ini menjadi sebab Allah mudahkan kita masuk ke dalam surga insyaallah. Para ikhwah sekalian, sebelum kita lanjut, ana izin menyampaikan di awal pertemuan kita ini, dan ana ingin mengingatkan diri ana dan juga untuk kita semua, pentingnya kita untuk terus mengikhlaskan niat kita di dalam belajar agama. Karena ganjaran orang yang belajar agama itu tidak ada tandingannya. Dari amalan-amalan apapun. Tapi orang yang mendapatkan pahala yang besar, yang mendapatkan kemuliaan serta keistimewaan pahala ini, bagi yang ikhlas di dalam belajar. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu. Kata Imam Ahmad, ilmu itu tidak ada yang dapat menandinginya bagi yang benar dan ikhlas niatnya karena Allah di dalam belajar. Lalu murid-murid Imam Ahmad mengatakan, qalu kaifa tasihhu niyah ya Aba Abdillah. Mereka berkata, wahai Abu Abdillah, bagaimana kami mengikhlaskan niat itu? Atau bagaimana engkau mengikhlaskan niat itu? Untuk apa kita belajar ini? Maka kata beliau, yanwi raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia berniat untuk mengangkat kebodohan di dalam dirinya. Jadi kita ini belajar agama agar kita tidak bodoh dalam ilmu agama.
agar kita tidak jahil dalam masalah agama. Karena jahil dalam masalah agama adalah sebuah musibah. Sebagaimana Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, ya, al-jahlu da'un qatil. Kebodohan itu, kata Imam Ibn Al-Qayyim, adalah penyakit yang mematikan. Ya. Wa shifa'uhu, dan obatnya amran. Ada dua. Fit tarkibi muttafiqan. Nassun minal Qur'an wa nassun minas sunnah. Obatnya, kata para ulama kita yang sudah disepakati oleh para ulama kita, ada dua saja obat, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa tabibu dzakal alim ar-rabbani. Dan dokternya adalah seorang alim yang rabbani, seorang ulama, seorang ustadz yang alim, yang rabbani. Ketika kita tentunya mendapatkan penyakit yang berat, maka setiap kita pasti berupaya untuk mengobati penyakit itu. Nggak ada orang yang pasrah mati dengan penyakit itu, nggak ada. Apalagi penyakit itu mematikan. Ya. Sehingga seorang itu pasti secara otomatis dia akan berusaha untuk mencari obat. Dan tidak mungkin dia mencari obat lalu dia mencari dengan cara dia sendiri. Itu mustahil. Pasti dia akan bertanya kepada dokter untuk bertanya. Setelah itu dokter yang terbaik ya adalah ketika dia memberikan resep itu lalu penyakit itu sembuh. Kita nggak akan ingin ketemu dengan seorang dokter yang memberikan sebuah resep lalu obat itu ternyata menambah penyakit kita. Apalagi penyakit yang kita deritai, misalkan penyakit yang mematikan, membahayakan. Kita akan minta dan mencari seorang dokter yang spesialis di bidang itu, walaupun kita bayar mahal. Dan yang kita harapkan apa? Dokter ini memberikan obat dan resep atau cara minum obat itu dan nasihat-nasihat darinya, lalu dengan itu kita sembuh. Begitulah pada hakikatnya ikhwah sekalian dalam dunia ilmu. Ketika kita merasa jahil dalam bidang ilmu, apalagi ini menyangkut urusan akhirat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu dengan ilmu. Maka bagaimana seseorang itu ketika dia kebutuhannya dengan ilmu, sebagaimana seorang yang sakit berat yang dia butuh dengan seorang dokter untuk mengobatinya. Sekali lagi, Al-Quran dan Sunnah Nabi kita tidak akan bisa kita pahami kecuali dengan resep seorang dokter, yaitu seorang ulama, seorang ustadz yang menjelaskan. Begitu juga kita mungkin tahu obat, tapi mungkin boleh jadi kita nggak tahu dosisnya, kita nggak tahu cara penggunaannya. Kecuali dengan panduan dari seorang spesialis, seorang dokter. Nah, begitulah kita dalam ilmu. Ya, maka sekali lagi kita ini sangat butuh dengan ilmu agama. Nggak boleh kita jahil dalam masalah agama. Dan kita semua berusaha, yang berbicara, yang mendengarkan, kita sama-sama harus terus rutin di majelis ilmu, belajar, istiqamah. Dan kita akan mendapatkan sesuatu yang prestisius, yang istimewa. Kalau kita sebenar niatnya sebagaimana Imam Ahmad katakan.
Pertama, kita belajar untuk mengangkat kebodohan dalam diri kita dan juga pada orang lain. Baik, ikhwah sekalian rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita insyaallah taala masih dalam pembahasan sujud tilawah dan kita sekarang masuk ke tata cara sujud tilawah yang mungkin kemarin sempat kita pelajari sedikit, tapi kita akan ulang insyaallah taala. Baik, kita akan mulai. Faslun qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharain amin. Faslun fi sifatis sujud. Ya, tata cara sujud tilawah. Ya'lam anna as-sajida litilawati lahu halan. Ketahuilah bahwa sujud tilawah itu mempunyai dua keadaan. Ya, maksudnya bisa kita lakukan di dua keadaan. Ahaduhuma ayyakuna kharijas salah. Yang pertama bisa kita lakukan di luar salat. Wathani, yang kedua ayyakuna fiha. Yang kedua kita lakukan di dalam salat. Ya, jadi boleh kita kerjakan di dalam atau di luar salat. Ammal awal, adapun yang pertama, ya tata caranya, fa idza arada as-sujuda nawa sujudat tilawah. Ketika dia ingin sujud, yang pertama adalah niat. Ya, innamal a'malu binniyat. Ya, setiap pekerjaan, perbuatan itu harus dilandasi dengan niat, apalagi ibadah. Kalau kita sujud tilawah nggak ada niat sujud tilawah, ya tidak ada ganjaran di situ. Nah, jadi yang pertama niat. Wa kabbara lil ihram, kemudian takbiratul ihram. Jadi dia bertakbir. Nanti kita akan bahas apakah takbir ini sesuatu yang masyru' atau tidak. Apakah dilakukan atau tidak. Ya. Jadi kita coba baca dulu teks dari Imam An-Nawawi. Jadi pertama niat, kedua bertakbiratul ihram. Allahu Akbar. Wa rafa'a yadayhi huzwa mankibai. Lalu mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu. Kama yaf'alu fi takbiratil ihram bis salah. Sebagaimana ya kita bertakbir di dalam salat. Ya. Thumma yukabbiru takbiratan ukhra lil huwiyyi ila sujud. Kemudian kita bertakbir lagi untuk apa? Perpindahan menuju sujud. Wala yarfa'u fiha al-yada, tanpa mengangkat kedua tangan lagi. Jadi posisinya Allahu Akbar, kita sedekap, lalu Allahu Akbar, kita takbir lagi tanpa mengangkat kedua tangan, langsung sujud. Wa hadhihi at-takbiratu tsaniyatu mustahabbah. Kata para ulama, kata Imam An-Nawawi di sini, takbir yang kedua itu sunnah. Laisat bisyartin, bukan syarat. Ya. Katakbirati sajdatis salah. Seperti takbir sujud untuk di dalam salat. Naam. Wa amma takbiratul ula takbiratul ihram fa fiha thalathatu awjuhin li ashabina. Kata Imam Nawawi, adapun takbir yang pertama yaitu takbiratul ihram, maka di situ ada tiga pendapat para ulama kita. Ya. Azharuha wa huwa qaulul aktsarina minhum annaha ruknun. Ya. Pendapat yang paling jelas, yang terpilih, ini tentunya menurut ulama Syafi'iyah. Mereka mengatakan bahwa takbiratul ihram adalah rukun.
La yasihhu sujudu illa biha. Sujud kita atau sujud tilawah kita tidak akan sah kecuali dengan takbiratul ihram. Karena rukun. Ya, karena kalau kita tinggalkan rukun dalam sebuah ibadah maka batal. Misalkan kita tinggalkan rukun salat, ya berarti salat kita nggak sah. Nah, maka kata ulama Syafi'iyah, takbiratul ihram adalah rukun. Ini pendapat yang pertama. Wathani, pendapat kedua, annaha mustahabbah, yaitu sunnah. Walau turikat sahhas sujud. Kalau dia tinggalkan, maka sah sujudnya. Jadi tanpa takbiratul ihram. Jadi ketika kita ingin sujud, misalkan di dalam salat, kita baca misalkan kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, karena ini sujud ayat sajadah, kita sujud Allahu Akbar, langsung sujud. Ya, takbir langsung sujud tanpa takbiratul ihram. Ya. Atau misalkan di luar salat, kita baca kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Lalu kita langsung takbir Allahu Akbar. Nah, nanti kita akan bahas di luar salat ini apakah perlu berdiri dulu atau boleh dari keadaan duduk. Karena kan biasa kita mengaji atau baca Quran kan dalam kondisi duduk. Apakah kita bisa langsung takbir sujud atau kita perlu berdiri lalu bertakbir untuk sujud. Nah, nanti kita akan bahas. Ya. Intinya, ya, pendapat yang kedua di sini, takbiratul ihram, takbir untuk takbiratul ihram di sini sunnah. Walau turikat sahhas sujud, kalau ditinggalkan maka sah sujudnya. Wahadha qawlu Syekh Abi Muhammad Al-Juwaini. Ini adalah perkataan Syekh Abi Muhammad Al-Juwaini. Wathalith, pendapat yang ketiga. Ya, laysat mustahabbah wallahu a'lam. Nah, pendapat yang ketiga bukan sunnah. Nah, Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Baik, kita lanjutkan. Ikhwah. ثم إن كان الذي يريد السجود قائما كبر للإحرام في حال قيامه ثم كبر للسجود في انحطاطه إلى السجود وإن كان جالسا فقد قال جماعات من أصحابنا يستحب له أن يقوم فيكبر للإحرام قائما ثم يهوي إلى السجود كما إذا كان في الابتداء قائما ودليل هذا القياس على الإحرام والسجود في الصلاة وممن نص على هذا وجزم به من أئمة أصحابنا الشيخ محمد أبو محمد الجويني والقاضي حسين وصاحباه صاحب التتمة والتهذيب. نعم. والإمام المحقق أبو القاسم الرافعي وحكاه إمام الحرمين عن والده الشيخ أبي محمد ثم أنكره وقال لم أرى لهذا أصلا ولا ذكرى وهذا الذي قاله إمام الحرمين ظاهر فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمن يقتدى به من السلف ولا تعرض له الجمهور من أصحابنا والله تعالى أعلم. Nah, ikhwah sekalian di sini lalu Al-Imam Nawawi menjelaskan ketika misalkan seseorang ingin sujud dalam keadaan berdiri. Jadi dia sedang berdiri, maka yang dia lakukan adalah dia bertakbiratul ihram pada saat dia berdiri. Kemudian dia baru takbir untuk sujud. Ya. Nah, kemudian dia bertakbir untuk sujud.
Ya. Kemudian dia bertakbir lagi, ya, untuk apa? Untuk bangun atau bangkit dari sujud. Nah, ini ketika dia dalam keadaan berdiri. Ya, ini ketika dia dalam keadaan berdiri. Kalau misalkan dalam keadaan duduk, para ulama kita mengatakan hendaknya dia bertakbir, ya bertakbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Kemudian dia duduk, ya dia takbir untuk sujud sebagaimana ya posisi dia ketika hendak berdiri. Dalilnya para ulama ini apa? Yaitu mereka mengkiaskan terhadap takbiratul ihram dan sujud di dalam sholat. Nah, jadi ini cara yang dijelaskan oleh sebagian para ulama Syafi'iyah. Jadi misalkan kalau kita dalam keadaan berdiri baca Qur'annya di luar sholat, ya kita takbir untuk takbiratul ihram, kemudian kita takbir lagi untuk sujud, lalu kita takbir lagi untuk bangkit. Ya. Lalu gimana kalau dalam keadaan duduk baca Qur'annya? Maka dia juga harus berdiri. Dia juga harus apa? Berdiri untuk takbiratul ihram, lalu dia takbir lagi untuk sujud, lalu takbir lagi untuk bangkit. Nah, para ulama Syafi'iyah berdalilkan dengan qiyas sebagaimana yang kita lakukan di dalam salat, ya. Tapi pembahasannya belum selesai ya. Pembahasannya belum selesai. Lalu sebagian para ulama kita mengatakan ya, dan mereka menekankan, dan ini penekanan ini dan pendapat ini dipilih oleh Asy-Syaikh Abu Muhammad Al-Juwaini, kemudian Qadhi Husain, kemudian juga Abul Qasim Ar-Rafi'i, ya, dan juga diceritakan oleh Imamul Haramain dari ayahnya Syekh Abi Muhammad. Kemudian ya, hal ini juga diingkari ya oleh para ulama kita, ya. Jadi diingkari oleh siapa? Imamul Haramain dari ayahnya Abi Muhammad. Nah, beliau mengingkari dan mengatakan lam ara li hadza aslan wala zikran. Kata beliau, aku belum pernah menemukan dalilnya, asalnya, sumbernya, ataupun apa? Pembahasan tentang hal ini. Jadi kata Asy-Syaikh Abu Ibrahim mengatakan, aku nggak pernah menemukan dalil atau keterangan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang bertakbiratul ihram terlebih dahulu. Nah, dan ini juga dikatakan oleh Imamul Haramain secara jelas. Ya, belum ada sumbernya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu juga belum pernah diikuti oleh para salafus salih, yaitu para sahabat radhiyallahu anhu. Wala ta'arada lahul jumhur min ashabina, Allah taala alam. Jumhur ulama pun tidak pernah melakukan itu. Nah, jadi melakukan takbiratul ihram, ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi di sini, itu tidak pernah dilakukan oleh para salaf. Ya. Nah, kita lanjutkan ya penjelasannya. Thumma in idza sajada fayambaghi an yura'iya adab as-sujud fil hay'ati wat tasbih. Lalu ketika kita sedang sujud, hendaklah kita memperhatikan adab-adab sujud, ya, kemudian cara dan bacaannya. Ammal hay'atu fayambaghi an yad'a yadayhi حذو منكبيه على الأرض ويضم أصابعه وينشرها إلى جهة القبلة ويخرجها من كمه ويباشر بها المصلى ويجافي مرفقيه عن جنبيه
ويرفع بطنه عن فخذيه إن كان رجلا فإن كانت امرأة أو خنثى لم تجافي ويرفع الساجد أسافله على رأسه ويمكن جبهته وأنفه من المصلى ويطمئن في سجوده. Nah, ini beberapa tata cara sujudnya. Kalau tadi kan cara dari sebelum sujud. Nah, sebetulnya sujudnya secara umum seperti kita sujud di dalam sholat. Tidak ada bedanya. Cuman Al-Imam An-Nawawi menyebutkan tata cara sujud. Nah, dan ini menjadi pelajaran buat kita agar kita sempurnakan gerakan atau bentuk sujud kita. Baik di dalam sholat atau misalkan sujud tilawah pada umumnya. Yaitu dengan cara apa? Pertama meletakkan kedua tangan di atas tanah sejajar dengan bahu. Itu satu. Yang kedua, menyatukan jari-jarinya. Jadi posisi jarinya itu rapat. Ya. Kemudian posisi jari-jari tangan kita mengarah ke arah kiblat. Ya. Lalu mengeluarkan dari lengan baju dan langsung menyentuh ke tempat sholat. Ya, jadi kita keluarkan jari-jari kita, jangan sampai kita tutup ya dengan alas atau dengan sesuatu, lalu kita letakkan tangan kita menyentuh ke tempat sholat. Nah, lalu di sini wa yujafi mirfaqaihi an jambaihi, kemudian merenggangkan sikunya dari kedua atau dari sisi pinggangnya. Nah, jadi tangannya itu dilebarkan. Wa yarfa'u batnahu an fakhidhaihi in kana rajulan. Lalu mengangkat perutnya ya dari pahanya kalau dia laki-laki. Fa in kanat imra'atan aw khuntha lam tujafi. Tapi kalau dia wanita ya atau waria, khuntha di sini ya apa ya? Laki-laki yang menyerupai wanita ya. Kalau istilah kita bencong gitu ya. Nah, khuntha. Jadi Al-Imam Nawawi sebutkan di sini kalau dia wanita atau waria maka tidak perlu apa? Tidak perlu direnggangkan. Jadi kalau laki-laki posisi perutnya harus terangkat ya, dijauhkan dari paha. Jadi insya Allah kalau kita yang sudah pernah belajar tata cara sholat, insya Allah mengerti. Adapun untuk wanita, boleh dia rapatkan. Maksudnya mendekati perut pahanya. Wa yarfa'u sajidu asafilahu ala ra'sihi. Lalu, memposisikan atau mengangkat anggota sujud itu lebih tinggi dari kepalanya. Wa yumakkinu jabhatahu wa anfahu minal musalla. Lalu meletakkan atau menempelkan dahi dan hidungnya di tempat salat. Wa yatma'innu fi sujudihi. Lalu dia tumakninah di dalam sujud. Dia tumakninah atau tenang, tidak tergesa-gesa di dalam sujud. Baik. Jelas insyaallah ya ini. Jadi ini beberapa tata cara sujud yang mungkin sudah harus kita pahami karena setiap kita pasti sholat, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Wa amma tasbihu fi sujudi faqala ashabuna yusabbihu bima yusabbihu bihi fi sujud fi salah. Fayaqulu thalatha marrat subhana rabbiyal a'la. Ya. Thumma yaqul Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح فهذا كله مما يقوله في سجود الصلاة. Ya. Jadi
Adapun bacaan di dalam sujud tilawah dikatakan oleh ulama Syafi'i, yaitu kita membaca tasbih sebagaimana kita baca di dalam sholat kita. Jadi kita membaca bacaan sujud. Ya, boleh kita baca Subhana Rabbiyal A'la, boleh kita baca Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Atau kita baca doa sujud yang agak panjang. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawli wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Boleh juga kita bilang subuhun quddus rabbul malaikati war ruh, dan bacaan sujud-sujud yang lain. Ya. Nah, jadi boleh kita baca doa-doa ini. Qalu wa yustahabbu an yaqul Allahumma aktub li biha indaka ajran waj'alha li indaka dhukhran wa da'anni wizran wa qabalha minni kama qabiltaha min 'abdika Dawud sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para ulama kita menjelaskan, disunnahkan juga kita membaca doa ini. Allahumma aktub li biha indaka ajra waj'alha li indaka dhukhra wada' anni wizra waqbalha minni kama qabiltaha min 'abdika Dawud sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha ad-du'a'u خصيص بهذه السجدة فينبغي أن يحافظ عليه. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, ini doa khusus untuk sujud tilawah, maka kita hafalkan dan kita amalkan. Ya, kita hafalkan dan kita amalkan. Ya. Wa dzakara al-ustadz Ismail ad-Darir fi kitabih at-tafsir. Naam. أن اختيار الشافعي رحمه الله في دعاء سجود التلاوة أن يقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. Disebutkan oleh Ustadz Ismail Ad-Darir di dalam kitabnya, kitab tafsir. Tapi kalau kita melihat di sini tidak disebutkan. Maksudnya kitab ini masih manuskrip ya, belum ada cetaknya. Bahwa Al-Imam Syafi'i memilih doa sujud dengan mengatakan Subhana Rabbina in kana wa'du Rabbina lamaf'ula. Ya. Wa hadha an-naqlu 'an Syafi'i gharibun jiddan. Al-Imam Nawawi menuturkan bahwa penukilan yang disebutkan di dalam kitab At-Tafsir ini yang dipilih oleh Imam Syafi'i adalah sesuatu yang aneh sekali. Maksudnya riwayatnya nggak jelas. Ya. Wa huwa hasan, walaupun di sini hasan disebutkan tapi sesuatu yang aneh. Fa inna dhahira al-Qur'an yaqtadi madha man qalahu fi sujud wa yustahabbu an yajma'a baina hadhihi al-adhkari kulliha wa yad'u ma'aha bima yuridu min umuri al-akhirati wad-dunya. Fa in iqtasara 'ala ba'dihha hasala aslu at-tasbih. Walau lam yusabbih bi syai'in aslan hasala as-sujudu ka sujudis shalah. Iya, karena ya, Al-Quran itu secara zahir menyuruh kita atau menuntut seseorang itu memuji ya, ketika di dalam sujud. Oleh karena disunnahkan juga kita menggabungkan beberapa zikir yang lain. Jadi boleh kita baca zikir-zikir yang lain. Dan juga kita dibolehkan juga untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk urusan dunia dan akhirat kita. Tapi kalau misalkan kita nggak sempat ya untuk baca doa-doa itu, pada dasarnya kita juga sudah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita nggak sempat untuk tasbih, ya paling tidak kita sudah dapat pahala untuk sujud tilawahnya. Nah, sebagaimana sujud untuk salat. ثم إذا فرغ من التسبيح والدعاء رفع رأسه مكبرا
وهل يفتقر إلى السلام فيه قولا منصوصا للشافعي مشهورا. Lalu ketika dia sudah selesai dari tasbih, lalu doa, ya, maka dia mengangkat kepalanya seraya bertakbir, Allahu Akbar. Jadi bertakbir. Lalu para ulama berbeda pendapat, apakah dianjurkan untuk salam ya setelah takbir, kita duduk misalkan, atau berdiri tadi ya. Apakah dianjurkan untuk salam? Maka di sini ada dua pendapat ulama Syafi'i yang masyhur. As-sahhuhuma, yang paling sahih, inda jamahiri ashabihi annahu yaftaqir liftiqarihi ila al-ihram wa yasiru ka salatil janazah. ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي داود بإسناده الصحيح أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ السجدة سجد ثم سلم والثاني لا يفتخر والثاني لا يفتقر. نعم. كسجود التلاوة في الصلاة ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه wasallam. Ya. Belum ya sampai situ. Nah. Jadi di sini ada dua pendapat para ulama kita ya tentang masalah salam setelah takbir. Pendapat yang pertama yang paling sahih itu dianjurkan untuk salam atau dilakukan salam. Sebagaimana seseorang itu ya melakukan takbiratul ihram ya seperti sholat jenazah yang diakhiri dengan salam ya, dan ini diriwayatkan oleh sebagian para ulama kita. Lalu ya pendapat yang kedua la yaftaqir, tidak perlu sujud. Nah, seperti sujud tilawah ini tidak perlu sujud ya, karena ini berbeda baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Dalilnya apa? Ya karena memang tidak ada dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ala al-awwal hal yaftaqiru ila at-tashahhud fihi wajihan. Lalu pendapat yang pertama, apakah dilakukan tasyahud juga? Maka di sini ada dua pendapat. Pendapat yang paling sahih dari keduanya tidak perlu tasyahud. Ya, sebagaimana dia tidak perlu untuk berdiri kembali. Wa ba'du ashabina yajma' bainal mas'alataini wa yaqulu fit tasyahud wassalam thalathatu awjuh. Sebagian ulama Syafi'iyah mengumpulkan dua permasalahan ini tentang tasyahud dan salam. Maka di situ ada tiga pendapat. Ya. As-sahhuhuma, ya, pendapat yang paling sahih annahu la budda minas salam duna tasyahud. Harus salam tanpa tasyahud. Pendapat kedua tidak perlu tasyahud dan salam. Pendapat ketiga perlu tasyahud dan salam. Ya. Wa mimman qala minas salaf yusallim Muhammad ibn Sirin wa Abu Abdurrahman as-Sulami wa Abu al-Ahwas wa Abu Qilabah wa Ishaq ibn Rahawayh. Ya. Pendapat salaf yang mengatakan perlu salam yaitu pendapat Muhammad bin Sirin, Abu Abdurrahman, Abu al-Ahwas, Abu Qilabah, Ishaq ibn Rahawayh. Wa mimman qala la yusallim, di antara pendapat yang tidak perlu salam, Hasanul Basri, Sa'id bin Jubair, Ibrahim an-Nakha'i, wa Yahya ibn Wathab, wa Ahmad. Wa hadha kulluhu fil halil awal wa huwa sujud kharij as-salat. Dan seluruh yang kita sebutkan ini adalah sujud yang kita lakukan di luar salat. Ya, sujud yang kita lakukan di luar salat. Naam.
Jadi Anda ingin menyimpulkan, ya, dan ini mungkin kita simpulkan lalu kita akhiri insyaallah pertemuan kita pada hari ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil para ikhwah sekalian, dan Anda menyebutkan secara urut, ya. Yang pertama, tata cara sujud tilawah yang telah kita ambil tadi, bahwa sujud tilawah itu sebetulnya cukup dilakukan sekali. Jadi nggak perlu misalkan 2 kali sujud, 3 kali sujud, nggak perlu, sekali sujud aja. Dan bentuk sujudnya seperti sujud di dalam sholat. Ya. Lalu kita awali yang pertama tentunya tadi dengan niat. Lalu yang berikutnya kita takbir, ya, tanpa takbiratul ihram. Jadi, dan bebas keadaannya, mau kondisinya dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk, ya. Dan kita tidak perlu ketika duduk berdiri terlebih dahulu, tidak perlu. Kita langsung takbir dan sujud, ya, tanpa takbiratul ihram, dan ini pendapat yang lebih kuat. Wallahu taala alam. Lalu ketika kita takbir untuk sujud, kita sempurnakan sujudnya dan kita berdoa sebagaimana doa sujud. Dan boleh ditambahkan dengan doa-doa yang lain dan permintaan untuk dunia dan akhirat. Ya. Lalu setelah dia sujud tilawah, dia bertakbir. Allahu Akbar. Boleh berdiri kembali, ya, karena ke posisi awal. Boleh dia duduk sebagaimana posisi awal dia duduk. Nah, lalu setelah itu tanpa tasyahud dan tanpa salam. Ya, tanpa tasyahud dan tanpa salam. Jadi nggak perlu setelah kita doa lalu takbir lalu kita baca tasyahud lalu kita salam, nggak perlu. Ya, jadi itu kesimpulan yang bisa Anda sampaikan. Dan ini juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan wasujudul Qur'ani la yushra' fihi tahrim wala tahlil. Hadza huwa sunnatul ma'rufatu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. 'Ammatus salafi wa huwa al-mansusu 'anil a'immatil masyhurin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Al-Fatawa, sujud tilawah ketika membaca ayat sajadah tidaklah disyariatkan untuk takbiratul ihram dan juga tidak disyariatkan untuk apa? Untuk salam. Inilah ajaran yang sudah dikenal atau ma'ruf dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sudah dianut oleh para ulama salaf. Dan inilah pendapat para imam yang telah masyhur. Ya, begitu dia. Jadi inilah yang bisa Anda sampaikan. Nah, misalkan kalau ini kita lakukan sujudnya di luar sholat. Lalu gimana kalau misalkan sujudnya kita di saat berkendaraan, sebagaimana sudah kita jelaskan. Ya, kalau misalkan kita dalam tunggangan, ya sujud kita dengan isyarat. Sujud kita dengan isyarat, terutama kalau kita sedang safar. Tapi kalau misalkan kita tidak safar, ya perjalanan pendek misalkan, ya kalau misalkan ada tempat untuk sujud, ya kita sujud. Tapi kalau tidak, ya dengan isyarat saja. Nah, cukup dengan isyarat. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan para ikhwah sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fiik. Ya manil Ustaz. Amin wa iyyakum ajma'in. Jazakallah khairan Ustaz.